Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Amin. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tema terkait dengan dumping. Ya, kita mulai saja. Pengertian dari dumping, yaitu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Ya, ini menurut Agus B. Selanjutnya, dumping, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengekspor yang melaksanakan penjualan barang atau komoditi di luar negeri atau negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga barang sejenis, baik di dalam negeri pengekspor maupun di negara pengimpor, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara pengimpor. Selanjutnya ada pengertian anti-dumping. Anti-dumping yaitu suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk anti-dumping yaitu pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Dasar hukum dari anti-dumping kita lihat di sini. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Ada di pasal 18 sampai dengan pasal 20. Bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan. Ya, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 1995 tentang kepabeanan. Ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Kemudian ada Kemenperinperdag yaitu nomor 136 tahun 1996 tentang pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia. Yang kelima, ada Kemenperindag juga nomor 172 tahun 1996 tentang organisasi dan cara kerja tim organisasi anti-dumping. Ya. Yang keenam, juga Kemenperindag nomor 427 tahun 2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia. Dan yang ketujuh, Kemenperindag juga nomor 428 tahun 2000 tentang pengangkatan anggota Komite Anti-Dumping Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kriteria ya atau unsur dari dumping. Yang pertama, produk dari suatu negara yang diperdagangkan
oleh negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal, yaitu less than normal value, atau disebut dengan less than fair value, LTFV. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian material terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri. Yang ketiga, adanya hubungan kausal antara penjual barang impor dengan LTFV dengan kerugian yang diderita oleh negara pengimpor. Kita lanjutkan ke Komite Anti-Dumping. Komite yang memenuhi setidaknya 2 kali setahun menyediakan anggota WTO kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian anti-dumping. Ini terdapat di pasal 16. Komite telah melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan nasional diberitahukan kepada WTO. Selanjutnya, semua anggota WTO diwajibkan membawa undang-undang anti-dumping mereka sesuai dengan perjanjian anti-dumping dan untuk memberitahukan undang-undang ke Komite Anti-Dumping. Jenis dan tipe anti-dumping. Tujuan pengekspor, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor. Yang pertama, market expansion dumping, yaitu elastisitas. Lalu, cyclical dumping, yaitu biaya yang tidak jelas. Yang ketiga, state trading dumping, akuisisi. Yang keempat, strategic dumping, yaitu strategi. Dan kelima, predatory dumping, yaitu mendepak. Sedangkan dampak bagi konsumen dan industri dalam negeri, pertama, predatory dumping, yaitu perampasan. Yang kedua, persistent dumping, yaitu yang bersifat terus-menerus. Kerugian dalam dumping, yang pertama, kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sama atau sejenis. Yang kedua, ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis. Dan yang ketiga, terhalangnya pengembangan industri dalam negeri. Baik, untuk materi pembahasan saya kira cukup. Selanjutnya, diskusi dan analisa kasus kita akan laksanakan online, insya Allah, by Zoom ataupun Google Meet. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.